berdoa dan kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan Bapak Ibu sekalian duduk kembali. Salam. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kami latihannya itu waktu kami masih kuliah. Jadi saya menyanyi itu tahun 80-an. Istri saya baru tahun 90-an. Jadi kami masing-masing berlatih sendiri. Nah, sekarang ini tampil bersama. Bapak Ibu dengarkan, tapi kami rapat dulu sebelum kami menyanyi. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan mempersembahkan sebuah pujian dengan judul Bagi Dia. Bagi Dia yang mengasihi kita dan lepaskan dari dosa oleh darahnya, dan menjadikan kita suatu kerajaan dan imam bagi Bapaknya. Baginya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bagi Dia yang mengasihi kita dan lepaskan dari dosa oleh darahnya, dan menjadikan kita suatu kerajaan dan imam bagi Bapaknya. Baginya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Latihan sendiri-sendiri aja udah begini, apalagi kalau latihan bersama. Bapak Ibu sekalian, ini kali yang ketiga saya menyampaikan firman Tuhan di negeri ini, dan saya kira sebagian dari Bapak Ibu sekalian belum mengenal saya. Karena itu saya ingin memperkenalkan nama saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Siapa tahu besok-besok saya sesat di sini, saya tidak dianggap teroris di sini. Nama saya Nimrod Faot. Saya berasal dari Timor, tapi saya bukan anggota Fretilin. Nama saya diambil dari Kejadian pasal 10. Nama diambil dari Alkitab, tapi hidup tidak alkitabiah. Bukan hanya kulit saya yang gelap, tapi hidup saya lebih gelap dari kulit saya. Tapi karena Tuhan menyelamatkan saya, itulah sebabnya saya bersama dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Saya datang bersama dengan istri saya. Istri saya yang tadi mendampingi saya, mantan pacar, sekarang jadi istri. Istri saya ini adalah peranakan Barat. Barat itu singkatan dari Batak Rantau. Bapak mertua saya dari Pematang Siantar, ibu mertua saya dari Sumedang. Jadi anak saya itu pantas jadi presiden karena orang Indonesia asli.
Anak saya punya 3 darah. Darah Timur, darah Batak. Nah, kalau darah Timur sama darah Batak ini agak ganas sedikit. Maka kami butuh darah yang ketiga, darah Sunda, supaya bisa menetralisir yang agak panas ini. Tapi rupanya darah Sunda tidak cukup. Anak saya perlu darah yang keempat, namanya darah anak domba Allah. Karena darah Yesus yang bisa membuat manusia hidup damai. Bapak Ibu sekalian, saya melayani di Institut Alkitab Tiranus bersama dengan istri. Di samping mengajar, kami dipercayai untuk menjadi bapak ibu asrama. Jadi diomelin itu sudah biasa. Itu harga menjadi seorang pengikut Kristus. Siang hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema besar setia Tuhan. Mari kita buka Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23 saja. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Bapak Ibu yang membawa Alkitab, yang sudah menemukan bagian itu, mari membacanya bersama-sama dengan saya. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kita mulai. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang kita baca dimulai dengan kata tetapi. Nah, kata tetapi ini merupakan peralihan dari dari satu bagian yang dibicarakan sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau Bapak Ibu perhatikan Ratapan 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, Nabi Yeremia bergumul karena dosa bangsanya. Allah membawa Nabi Yeremia hidup dalam kegelapan, hidup dalam pergumulan oleh karena dosa dan pemberontakan bangsanya. Walaupun hidup dalam pergumulan, hidup dalam persoalan bangsanya. Dalam ayat yang ke-21 kita membaca di sana, Yeremia katakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Hal-hal mana? Bapak Ibu tahu hal-hal mana yang diperhatikan oleh Yeremia? Ada yang mau jawab? Kalau mau cepat pulang, cepat jawab. Kalau nggak hari ini, nggak pulang-pulang. Ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Hal-hal mana? Hal-hal ini yang kuperhatikan. Pertama yang Yeremia perhatikan ialah ayat yang ke-22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Nabi Yeremia merupakan sikap seorang percaya. Seharusnya setiap orang percaya dalam menghadapi segala macam persoalan tidak menoleh ke belakang, tapi memandang kepada Allah. Dikatakan di sana, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Apa yang diperhatikan, apa yang membuat dia berharap ialah kasih setia Tuhan. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Artinya bahwa ketika pergumulan terjadi, Nabi Yeremia tidak memusatkan perhatian pada persoalan, tetapi kepada Allah yang sanggup mengatasi persoalan. Seringkali manusia selalu berorientasi pada persoalan. Kalau ada persoalan, dia cari kambing hitam. Kalau ada persoalan, dia salahkan orang lain. Kalau ada persoalan, dia salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Dulu sebelum saya memberi persepuluhan, saya tidak ada masalah. Kenapa sekarang sudah rajin memberi persepuluhan, ada masalah begini?
Kenapa dulu saya belum rajin masuk gereja, tidak ada persoalan. Ketika saya masuk gereja ada masalah. Yeremia, ketika masalah datang, walaupun dia bergumul, bukan pergumulan yang menyita perhatiannya, tetapi kasih setia Allah. Dan seharusnya ini merupakan sikap seorang suami ketika terjadi pergumulan dalam rumah tangga. Yang dipandangnya, yang diperhatikannya ialah Allah. Seharusnya ini menjadi sikap seorang Kristiani, bahwa ketika masalah datang, bukan masalah yang menjadi pusat perhatian, tetapi Allah yang sanggup menyelesaikan masalah yang harus menjadi pusat perhatian kita. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Ketika kita menghadapi masalah, siapa yang menjadi pusat perhatian kita? Orang lain? Lingkungan? Banyak orang stres karena memberi sikap yang keliru ketika menghadapi tantangan. Natal mengingatkan kita, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi segala macam persoalan, yang harus menjadi perhatian kita ialah Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap, sebab itu aku beriman. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Artinya apa? Bahwa Yeremia melihat kualitas peduli, kualitas perhatian Allah berlangsung terus menerus. Sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak ciptaan Allah terus menerus memperhatikan manusia. Termasuk dalam persoalan sekalipun, Allah memperhatikan. Yeremia mengajak kita sebagai orang percaya, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak muda, supaya ketika masalah datang, yang menjadi pusat perhatian kita adalah Allah. Allah yang sanggup memberi jalan keluar. Kenapa? Dalam ayat 21 bagian B dikatakan, ayat 22 bagian B, tak habis-habisnya rahmatnya. Rahmat Allah, kasih setia Allah terus menerus. Dalam ayat 22 bagian akhir, selalu baru tiap pagi. Artinya apa? Bahwa kasih setia Tuhan selalu relevan. Relevan dengan segala macam kebutuhan manusia. Tapi kadang-kadang manusia begitu gengsi untuk memperhatikan, untuk mengingat bahwa kasih setia Tuhan selalu relevan dalam hidupnya. Kadang-kadang saya berpikir, rupanya di neraka itu banyak orang gengsi di sana. Satu saat ada pertemuan, datang dari berbagai daerah, dan kemudian perkenalan. Ketika perkenalan, yang dari Ambon bicara, nama saya Siwa Besi dari Ambon. Kemudian datang dari Sumatera Selatan, nama saya Batu Bara. Datang satu utusan dari Tanah Karo, nama saya Guru Singa. Datang pula dari Kalimantan, tapi rupanya ala kita juga, nama saya Sinaga. Lalu ada satu dari Sragen, Jawa Tengah. Wah, gimana ini? Di sana Siwa Besi, di sana Guru Singa, ada Batu Bara. Oh, yang dari timur, nama saya Besi. Yang Sragen ini bingung, bagaimana nama saya? Lalu Bang, perkenalkan, nama saya Tahan Sagala. Karena begitu gengsi, minder ya, maka tiba-tiba namanya Tahan Segala. Kadang-kadang dalam situasi tertentu manusia berusaha untuk mempertahankan gengsinya. Bapak Ibu sekalian, mempertahankan gengsi sia-sia. Walaupun tahan segala, kalau Allah banting hancur. Yeremia katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmatnya selalu baru, rahmatnya selalu relevan, rahmatnya selalu cocok dengan kebutuhan setiap orang percaya. Satu saat saya melayani di kota Manado.
Ruangannya seperti ini dan panas. Datang seorang ibu bawa anaknya. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, anaknya mulai nangis. Nangis sampai suasana terganggu. Tapi ibu ini datang bawa mainan satu tas. Keluarkan satu. Anaknya lihat, nangis buang. Kasih lagi satu, dilihat, nangis buang. Habis semua mainan. Saya lihat ibu ini kebingungan. Mau keluar, dia bertahan mau dengar firman Tuhan. Tiba-tiba dia buka tas yang satu lagi. Dia keluarkan. Rupanya itu yang terakhir. Dot. Dia masukkan ke mulut anaknya. Anaknya langsung diam. Saya berpikir orang Kristen yang suka gosip perlu dikasih dot. Dot itu namanya firman Allah. Kalau manusia menyimpan firman Allah sebagai dot dalam kehidupannya, dunia ini aman. Dan firman Allah sebagai dot ini all size, cocok dengan segala model mulut di dunia ini. Manusia hanya bisa aman kalau hatinya didiami oleh firman Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, seharusnya setiap percakapan kita berisi firman Allah. Kalau orang menyimpan firman Allah, pemazmur katakan dalam Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa. Firman Tuhan mencegah manusia dari dosa. Mengapa banyak orang seringkali susah tidur? Karena menyimpan janji orang. Karena menyimpan janji pacarnya. Kebetulan tidak dapat off, tidak jumpa di Taman Victory. Dia pulang bisa tidur. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hanya apabila kita menyimpan firman Allah, kita bisa aman. Pertanyaannya, apa yang seringkali kita simpan di hati kita? Saya tahu mengapa banyak orang sulit menyimpan firman Allah, karena terlalu banyak janji manusia yang disimpannya. Dan kalau simpan janji manusia, satu saat akan kecewa. Tapi kalau simpan janji Allah dalam hatimu, Allah tidak pernah mengecewakan. Amin. Allah tidak pernah mengecewakan. Yeremia tahu rahmat Allah selalu baru tiap pagi. Ia ingat. Mengapa dia berharap? Bapak Ibu lihat ayat yang ke-31. Mengapa Yeremia berharap? Alasannya ayat 31. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengujiakan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Nabi Yeremia berharap kepada Tuhan, dan seharusnya setiap orang percaya berharap kepada Tuhan dengan alasan tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengujiakan. Tidak untuk selama-lamanya Tuhan mendendam. Tidak untuk selama-lamanya untuk diperlihatkan dalam drama. Tapi kasih Allah adalah kasih yang dijudutkan. Lukas pasal yang kedua. Bapak Ibu yang membawa Alkitab, Injil Lukas pasal yang kedua. Bahwa Allah berjanji, tadi kita mendengarkan berita-berita tentang kedatangan Kristus. Dalam Yesaya pasal 9 yang dibaca tadi, Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Yesus 700 tahun sebelumnya. Nabi Mika menubuatkan tentang kelahiran Yesus di Bethlehem 500 tahun sebelumnya. Ratusan tahun sebelum Yesus datang, kedatangannya diberitakan. Dan kemudian dia datang menggenapi semua janji itu. Mari kita lihat ayat yang ke-8 dari Injil Lukas pasal 2. Dipenuhi oleh iblis dan jatuh ke dalam dosa, manusia selalu takut akan Allah. Saya pikir jangan-jangan ini setan dari timur ini. Karena memang kami di sana memang setan digambarkan itu hitam dan giginya ompong. Jadi sejak kecil saya punya bayangan setan itu selalu hitam, selalu ompong. Tapi
Tapi ketika saya masuk Jawa, saya bingung karena setannya cantik-cantik. Masuk salon lagi. Kalau kita mau pelajari Alkitab, Alkitab jelas. Ada. Bisa pakai handphone, bisa kontak kemana-mana. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mengatasi segala macam persoalan kita dan selalu menolak si hitam tadi itu, menyambut Yesus. Yesus datang untuk manusia, dan karena itu seharusnya manusia menyambutnya. Dikatakan di sana dalam Injil Lukas yang kita baca, tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, tiap-tiap hari Allah berkata, Bapak Ibu sekalian, apa yang sering membuat kita takut? Katakan, jangan takut. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan kesehatan. Alkitab katakan, jangan takut. Ketakutan, kekhawatiran hanya bisa diatasi kalau manusia bersama-sama dengan Allah. Sukaan besar untuk seluruh bangsa. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan takut sebab aku memberitakan kepadamu. Alkitab katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu pelepas. Juga saudara itu punya pengertian yang kedua, ialah memulihkan, pemulih relasi. Dosa membuat hubungan manusia dengan Allah terputus, dan karena putus hubungan dengan Allah, maka hidup manusia kacau balau. Kalau orang hidupnya panjang, saya ke salon. Walau modelnya begini, masuk salon juga. Ketika saya di salon itu banyak orang, jadi antri. Akhirnya tiba gini. Di dalam gereja belum tentu di dalam Kristus, tapi di dalam Kristus pasti ada di dalam gereja. Amen. Kalau orang tidak di dalam Kristus, hanya di dalam gereja, bikin rusak gereja. Saya kadang-kadang bingung. Orang bilang kalau kita didiami Roh Kudus, saling berangkulan, bukan? Tapi kalau orang di dalam Kristus masih saling garu-menggaru, itu apa? Sekali lagi, kalau kita mau mengalami pemulihan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juga saudara itu punya pengertian memberi pengharapan, bahwa hari ini telah lahir bagimu orang yang memberikan pengharapan untuk menghadapi hari esok. Banyak orang sedang frustrasi dengan hidupnya, tapi Bapak Ibu sekalian, Alkitab katakan, hari ini telah lahir bagimu. Inilah berita Natal. Inilah wujud dari kasih setia Tuhan. Inilah konkretnya, besarnya kasih setia Tuhan itu. Bahwa kasih setia Tuhan itu diwujudkan dalam Yesus Kristus juru selamat. Dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Kristus itu diterjemahkan dari bahasa asli yang lama dari kata Mesias. Kristus artinya yang diurapi untuk menjadi pelepas, yang diurapi untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah, yang diurapi untuk memberikan pengharapan dalam dunia ini sementara menanti kedatangan Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Artinya kata Tuhan itu artinya bahwa yang datang itu bukan malaikat, yang datang itu bukan manusia, tapi yang datang menjadi manusia di dalam Yesus adalah Tuhan sendiri. Yang menjadi Tuhan dan juru selamat kita adalah Tuhan sendiri. Maka kalau kita mau hidup kita benar, kalau kita mau hidup kita jadi berkat buat orang lain, rahasianya ialah berjumpa dengan Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat. Beberapa tahun lalu saya pelayanan di kota Balikpapan. Saya ingat itu bulan Agustus. Ada seminar. Datang banyak orang. Saya lihat ada seorang ibu duduk di depan. Ibu ini sekitar 40-an tahun. Memang cantik. Sayangnya istri saya lebih cantik. Ya kalau istri saya lebih cantik kan gawat. Saya lihat tante ini kuku
punya itu penuh dengan aspal merah. Saya lihat bibirnya sudah dikasih cat meni, dilapis lagi dengan cat merah. Saya pindah ke telinganya, lumayan panjang anting-antingnya. Saya lihat alis matanya hitam luar biasa. Singkat kata, ibu itu walaupun bulan Agustus ramainya mirip-mirip pohon Natal. Tapi karena ruangan panas, dia kipas. Dia lain. Lama-lama saya lihat kok tante ini lain. Alis matanya yang kanan sudah nggak ada lagi. Yang kiri mata yang kanannya kosong. Jadi tante black and white. Banyak orang Kristen black and white keluar masuk gereja. Selain menerima Yesus, hidupnya jadi baik. Banyak orang menjadi persoalan dengan dirinya. Alis mata saja jadi persoalan. Dulu waktu saya masih kecil, saya pikir pensil itu untuk kertas. Ternyata sekarang pensil juga untuk alis mata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau damai dengan diri kita, damai dengan orang lain, damai dengan Allah, dengarkan baik-baik firman Allah. Hari ini telah lahir bagimu, bukan lahir untuk orang lain. Hari ini telah lahir untuk suami-suami, lahir untuk para istri, lahir untuk orang-orang muda. Juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus bukan datang dengan sistem penitisan seperti dewa-dewa, tapi ia datang dengan cara manusia. Ia datang dengan cara yang dikenal oleh manusia. Dan Bapak Ibu sekalian, rupanya kelompok yang dikunjungi bukan kelompok yang mampu sehingga mereka nggak bisa sewa hotel untuk Natal. Maka Allah bawa vokal grup sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat ayat 14, bersama mereka ada bala tentara surga menyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kata damai sejahtera diterjemahkan dari kata shalom. Shalom itu artinya memiliki relasi yang aman, relasi yang damai. Pertama, damai dengan Allah. Kedua, damai dengan diri sendiri. Ketiga, damai dengan orang lain. Dan yang keempat, damai dengan lingkungan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ia datang membawa damai. Nah, mari kita lihat bagaimana sikap para gembala ini terhadap kedatangan Kristus. Bagaimana sikap manusia terhadap wujud besar kasih setia Tuhan. Kita lihat dalam ayat yang ke-15. Bapak Ibu lihat Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sikap pertama dari para gembala ialah tertarik untuk berjumpa dengan Yesus. Rahasia untuk mengatasi persoalan dalam hidup ini ialah tertarik pada Yesus. Kalau hati kita pada Yesus, ini merupakan kunci menuju hidup yang berkemenangan. Dikatakan di sana dalam ayat yang ke-15 itu, mereka gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Artinya di antara mereka ada hubungan yang baik, ada keterbukaan yang baik. Masalah-masalah dalam kehidupan kita, masalah-masalah dalam rumah tangga hanya bisa diatasi kalau ada keterbukaan satu dengan yang lain. Kalau suami terbuka terhadap istri, istri terbuka terhadap suami, orang tua terbuka terhadap anak, anak terbuka terhadap orang tua. Masalah-masalah dalam rumah tangga seringkali karena tidak saling terbuka. Alkitab katakan, malaikat-malaikat itu, para gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Apa yang dikatakan? Kita lihat ayat 15. Itu sikap yang pertama ialah mereka terbuka satu dengan yang lain. Yang kedua ialah mereka saling mengajak, mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Mereka saling mengajak untuk bertemu dengan Yesus. Dan seharusnya ini menjadi contoh buat orang percaya. Tiap-tiap hari saling mengajak untuk bersekutu dengan Allah. Tiap-tiap hari suami mengajak anggota keluarga, istri mengajak anggota keluarga, orang tua mengajak anak. Tiap-tiap orang mengajak dirinya untuk bersekutu dengan Allah. Pertanyaannya,
Apakah kita saling mengajak untuk selalu bersekutu dengan Yesus? Sebagai suami, saya mau bertanya kepada para suami. Sebagai suami, apakah kita memiliki sikap seperti para gembala ini? Mengajak anggota keluarga untuk bersekutu di sekitar firman Allah. Sebagai istri, apakah tiap hari kita mengajak anggota keluarga kita untuk bersekutu dengan Allah? Sebagai orang-orang muda, sebagai orang-orang percaya, apakah kita mengajak diri kita untuk bersekutu, untuk berjumpa dengan Yesus? Para gembala ini katakan, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sikap ketiga, ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Istilah cepat-cepat di sini menunjukkan bahwa mereka memanfaatkan kesempatan. Bapak Ibu sekalian, mari kita memanfaatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka, Alkitab berkata, lalu cepat-cepat mereka berangkat. Mereka mau memanfaatkan kesempatan selama hari masih siang untuk berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini merupakan kesempatan terbaik bagi kita untuk berjumpa dengan Yesus. Mari kita pergi ke Betlehem. Mereka tidak hanya puas dengan mendengarkan pujian surgawi. Mereka tidak hanya puas mendengarkan lagu-lagu, tapi mereka saling mengajak. Gereja ada di dunia ini untuk mengajak orang lain datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara ada di negeri ini untuk mengajak orang yang belum hidup dengan Yesus agar mereka bisa berdamai dengan Allah. Siapkah kita untuk mengajak orang lain datang pada Yesus? Bapak Ibu sekalian, April yang lalu sekolah kami menerima tamu dari Riau. Itu teman-teman yang melayani khususnya untuk rekan-rekan kita dari suku Minang. Lalu saya tanya mereka, bagaimana kawan-kawan Minang tertarik dengan Injil? Oh, tertarik sekali. Mereka tertarik mendengar Injil, tapi mereka tidak mau jadi Kristen. Loh, kok tertarik dengan Injil tapi tidak mau jadi Kristen? Gimana? Lalu saya tanya, kenapa mereka tidak mau jadi Kristen? Bapak Ibu tahu kenapa mereka tidak mau jadi Kristen? Mau tahu nggak? Tapi janji ya, nggak boleh tersinggung ya. Janji, mau janji? Oke. Kalau tersinggung tanggung jawab sendiri ya. Kenapa mereka tidak mau jadi Kristen? Dia bilang dua hal. Mereka takut jadi Kristen karena teman-teman yang ada di Riau itu suka mabuk, suka berhantam. Jadi kekristenan itu identik dengan mabuk. Dia bilang, saya nggak mau karena yang Kristen itu jadi bandar, jadi tukang rentenir semua. Nah, Bapak Ibu kalau bicara rentenir tafsirkan sendirilah. Yang kedua, kami nggak mau jadi Kristen karena mereka takut, nggak mau orang makan RW. Mereka bilang takut jadi Kristen karena apa? Ribut sedikit diancam. Kamu mau tahu, RW aja ku makan, apalagi RT. Tertarik dengan Injil tapi dia mau jadi Kristen karena melihat kelakuan orang-orang kita di sana. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau orang lain tertarik kepada Injil, mari kita tampil sebaik-baiknya. Seharusnya orang yang paling disiplin di dunia ini orang yang percaya kepada Allah. Karena kita tahu bahwa Allah memperhatikan kita siang dan malam kan. Kalau Bapak Ibu membaca Mazmur 34 ayat 16, Alkitab katakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kalau kita tahu mata Tuhan tertuju kepada kita, kita tidak akan hidup sembarangan. Kita akan hidup dengan benar. Orang-orang para gembala ini saling mengajak, mari kita pergi ke Betlehem. Saya mau katakan gereja hadir di dunia, saudara menjadi orang percaya, punya tanggung jawab mengajak orang lain. Maukah saudara mengajak orang lain datang kepada Yesus?
Maukah saudara bertekad, Tuhan, sepanjang tahun ini saya mau berjuang untuk mengajak sebanyak mungkin orang datang pada Yesus. Para gembala saling mengajak, mari kita ke Bethlehem. Kita lihat akibat mereka ke Bethlehem. Akibat mereka memanfaatkan kesempatan itu. Ayat 17, ayat 8, ayat 17. Dan ketika mereka melihat, ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Natal barulah menjadi Natal kalau setiap pengunjung Natal berjumpa dengan Yesus. Natal tanpa perjumpaan dengan Yesus sebagai wujud dari kasih setia Tuhan bukanlah Natal. Menyanyikan lagu Natal belum cukup kecuali bertemu dengan Yesus, inti Natal itu sendiri. Para gembala ini berjumpa dengan Yesus, dan Bapak Ibu lihat apa akibatnya. Ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka. Artinya apa? Mereka bersaksi. Kita hanya bisa bersaksi kepada dunia kalau kita punya pengalaman bersama Yesus. Saya tahu mengapa banyak orang tidak bisa bercerita tentang Yesus, karena tidak punya pengalaman dengan Yesus. Ada orang bilang sama saya begini, Pak Pendeta, saya disuruh buat apa saja boleh asal tidak bersaksi. Karena kalau bersaksi saya tidak fasih ngomong. Ngakunya nggak fasih ngomong, tapi kalau ngerumpi semalam suntuk bahannya nggak habis. Kalau perlu dibikin berseri. Dan saya mengerti kenapa. Karena orang susah bercerita karena tidak punya pengalaman dengan Yesus. Para gembala ini berani bercerita karena mereka punya pengalaman jumpa dengan Yesus. Bapak Ibu mau tahu, gembala-gembala pada saat itu adalah orang-orang yang tidak layak untuk dijadikan saksi di pengadilan. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka tidak peduli orang mau percaya atau tidak. Mereka bercerita tentang pengalaman mereka. Kalau kita mau supaya dunia aman, kalau kita mau supaya dunia bebas dari segala macam bentuk teroris, rahasianya ialah bercerita tentang Yesus. Pertanyaannya, sepanjang tahun 2003, apa isi cerita kita? Yesus atau orang lain? Para gembala melupakan domba-dombanya karena mereka ingin berjumpa Yesus, dan ketika jumpa Yesus mereka bersaksi. Itu akibat pertama dari jumpa Yesus. Akibat yang kedua, ayat yang ke-20. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Ketika mereka dikunjungi oleh Allah, mereka penuh dengan ketakutan. Tapi ketika mereka jumpa dengan Yesus, mereka pulang dengan apa? Pujian. Ayat 20 dikatakan, para gembala itu pulang kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Pujian dalam hidup kita hanya akan nampak dan berarti, bermakna bagi orang lain kalau dimulai dengan perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mereka bukan hanya mendengar kidung Natal, bukan hanya mendengar berita Natal, tapi mereka berjumpa dengan Yesus. Akibatnya, mereka bisa bersaksi, mereka bisa pulang dengan sukacita. Saya tahu banyak orang, Bapak Ibu tahu enggak, kalau orang di luar Tuhan ada sukacita enggak? Orang di luar Tuhan ada sukacita enggak? Ada dong. Masa enggak ada? Ada. Di Indonesia itu banyak orang nggak punya Yesus juga ada sukacita, tapi sukacitanya dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Itu sukacitanya. Waktu gajinya masih ada, masih utuh. Kalau sudah 26 sampai ke 31 mulai cemberut. Nah, ini sukacita situasional. Tapi kalau orang jumpa dengan Yesus, selalu ada sukacita. Dan rahasia sukacita dalam hidup ini ialah jumpa dengan Yesus. Kalau Anda kehilangan sukacita, kalau Anda kehilangan gairah hidup karena berbagai-bagai persoalan, Anda butuh jumpa dengan Yesus. Mari kita berdoa. Sebelum saya berdoa, saya minta tiap Bapak Ibu Saudara berdoa. Hari ini telah lahir bagimu pelepas. Hari ini telah lahir bagimu juru damai. Hari ini telah lahir bagimu penyelamat dari dosa. Mari kita masuk dalam doa. Saya minta tiap Bapak Ibu Saudara tundukkan kepala dan saudara berdoa. Yang berdiri di belakang saya minta semua saudara berdoa. Tidak usah saudara lihat ke kiri dan ke kanan.
Yesus memanggil saudara. Ia datang untuk saudara. Hari ini Yesus datang untukmu. Kalau Anda mau bebas dari ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kekecewaan, keputusasaan, jumpa dengan Yesus seperti para gembala. Ia menantikan saudara memberi jawaban. Yesus datang itu keputusan mutlak Allah. Tapi untuk menyambut Yesus, Anda mutlak membuat keputusan. Berdoa sungguh-sungguh akan kepada Tuhan. Tuhan menunggu saudara ambil keputusan. Para gembala cepat-cepat berjumpa dengan Yesus. Tuhan merindukan keputusan saudara. Sementara lagu ini dinyanyikan, saya minta saudara yang merindukan lepas dari kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, saudara angkat tangan di tempat dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih. Kalau saudara belum damai dengan Allah, yang mengakibatkan saudara susah damai dengan orang lain, silahkan angkat tangan saudara dan saya berdoa. Yang sudah angkat tangan silahkan turun tangan. Yang sudah angkat tangan silahkan turun tangan. Kalau saudara belum pernah membuka hati menyambut Yesus, walaupun sudah bertahun-tahun jadi Kristen, silahkan saudara angkat tangan dan saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih. Kalau selama ini sebagai suami masih sulit mengajak keluarga untuk bersekutu, sebagai istri sulit mengajak keluarga untuk bersekutu dengan Allah, ambil keputusan seperti para gembala ini, mau jumpa Yesus, mau bersekutu dengan Yesus. Sebelum saya berdoa, saya minta Bapak Ibu Saudara yang angkat tangan silakan berdiri di tempat. Saudara yang tadi angkat tangan silakan saudara berdiri di tempat. Masih ada yang lain. Walaupun tadi tidak angkat tangan, kalau saudara mau berdiri silakan berdiri di tempat. Terima kasih. Masih ada yang lain. Saudara tidak perlu gengsi. Tuhan menantikan jawaban saudara. Masih ada yang lain yang mau berdiri, silahkan berdiri di tempat. Masih ada yang berdiri, silahkan. Terima kasih buat yang baru berdiri. Kalau saudara sedang gelisah, Tuhan menggelisahkan saudara, silahkan berdiri di tempat. Masih ada yang lain yang mau berdiri, terima kasih. Masih ada yang mau berdiri, silahkan saudara berdiri. Kalau saudara belum damai dengan diri sendiri, silakan berdiri di tempat. Hari ini lahir bagimu Juru Selamat. Terima kasih. Masih ada yang lain yang mau berdiri. Masih ada yang lain lagi. Terima kasih. Terima kasih buat yang baru berdiri. Sebelum saya minta Bapak Pendeta Johan Kosmanto untuk berdoa, saya minta semua Bapak Ibu yang berdiri silahkan maju ke depan. Kalau tidak tadi belum berdiri, yang mau maju silahkan maju ke depan. Sementara lagu ini dinyanyikan sekali lagi. Silahkan yang berdiri, Bapak Ibu pelan-pelan bawa Alkitabnya, saudara maju ke depan. Dan Bapak Pendeta Johan Kusmanto akan berdoa. Semua Bapak Ibu saudara yang berdiri tadi silahkan maju ke depan. Masih ada yang lain lagi, silahkan maju. Silahkan Bapak Ibu saudara silahkan maju ke depan. Silakan maju. Semua saudara boleh ikuti Bapak Pendeta Minto di bawah tangga di belakang sana, di luar.
Masih tinggal di tempat, saya dengan kita semua untuk bangkit berdiri. Apabila di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang juga tadi ragu-ragu dan masih ingin mengambil keputusan bersama-sama setelah kesudahan dalam hidup kami, Tuhan Yesus terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Meskipun kami ada dalam keterbatasan, kami ada dalam kelemahan, tetapi kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu menutupi semuanya. Tuhan terima kasih Engkau datang ke dalam dunia untuk mengampuni kami dan untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kini kami akan kembali lagi ke tempat kami masing-masing, aktivitas dan kegiatan kami lagi setelah keluar dari ruangan ini. Bapak Ibu saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Mari bersama-sama kita menyanyikan Selamat Hari Natal, Selamat Tahun Baru. We wish you Merry Christmas. Bapak-bapak, ibu, mohon tinggal sebentar. Mohon tinggal sebentar, kita akan memberikan santunan kepada Tuhan di sini. Pak Denny bisa. Kalau lagi raga. Mohon jangan keluar. Bapak Ibu, kita akan memberikan tanda hadiah Natal untuk pendeta hamba Tuhan yang melayani. Kalau Pak Nino ada, bisa dibawa ke sini atau Pak Nino masih di luar ya? Atau ibunya, silakan aja Ibu. Ibu Nimrod, silakan aja Ibu. Silakan. Oke, mana Ibu? Ibu Pion, mana Ibu? Saya minta Ibu Vera yang memberikan bingkisan Natal untuk Pak Nino dan Ibu Nino. Terima kasih. Kemudian hadiah Natal yang
Pak Dery dan Ibu silakan berdiri di situ. Nah, yang besarnya untuk ibunya, bapaknya kasih kecil aja. Nah, silakan Bu. Ya, berdua Pak. Ya, terima kasih. Yang berikutnya bingkisannya untuk Pak Denny. Ternyata ini kami minta Pak Tommy memberikannya. Ya. Terima kasih Tommy. Terima kasih telah berkati. Ibu sudah Merry Christmas.